Shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Hari ini kita sangat bersukacita karena Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita di tengah ini. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan kita saudara. Sebelum itu mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa yang tiada habis di hidup kami Tuhan. Sungguh kami rasa bersyukur Tuhan. Kami rasa hormat bisa masuk kembali ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau Allah Bapa yang pelihara kami Tuhan. Tutup bungkus kami Bapa dengan naungan sayang-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir bersama dengan kami ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu sebagai Allah kami Yesus. Haleluya, amin. Kami percaya Yesus Kau Allah Bapa yang bertahta. Haleluya Yesus. Kau selalu punya cara Bapa untuk menolong kami. Takkan ku ragu
Terima kasih.
Yesus yang satu-satunya dapat kami andalkan Bapa. Sekarang Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus. Kiranya setiap pujian kami Bapa berkenan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Kita percaya Yesuslah kuat kita, amin. Kita patah sekarang kini kita bilang Yesuslah kuatku. Kita akan pujian Kaulah kuatku. Haleluya. Oh
ketuk hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita ya Bapa dan terima Tuhan untuk kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, Kau juga berarti hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, semuanya Kau pakai Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita mau sama-samakan satu penyembahan. Hadirat-Mu memenuhi. Haleluya Yesus. Hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau datang, Tuhan mau datang dengan umat-Nya. Dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita telah hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. kemurahan, kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan.
Sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berdiri memuji menyembah nama Engkau ya Bapa. Biarlah seluruh pujian penyembahan kami ya Tuhan merupakan ucapan syukur bagi kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Di hadapan kami semua ya Tuhan ada anak-anak yang telah Kau berkati ya Tuhan, yang akan mengikuti pelajaran sekolah minggu ya Tuhan. Kau berkati anak-anak ini ya Tuhan, masa depannya ya Tuhan Kau pelihara, kehidupannya Kau pelihara ya Tuhan. Begitu juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Kau terus berkati ya Tuhan, baik di dalam aktivitasnya, keluarganya, dan semuanya ya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh anak-anak ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami akan melanjutkan ibadah kami sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan refnya. Hadiratmu sehingga kami di bulan Maret ini ya Tuhan masih tetap berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, keluarga kami, pasangan kami, anak kami, cucu kami ya Tuhan, Kau sertai ya Tuhan. Walaupun kehidupan kami banyak sekali persoalan, pergumulan, badai ya Tuhan yang harus kami hadapi ya Tuhan, tetapi kami percaya Kau berikan kekuatan dan kami akan menjadi pemenang ya Tuhan, dan akan melewati semuanya itu bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk.
Terima kasih kepada tim Praise and Worship WL Singer yang telah membawakan pujian penyembahan yang luar biasa pada siang hari ini. Shalom saudara. Sebelumnya ya kami mengucapkan kembali lagi ya minal aidin. Ya, mohon maaf dan lahir batin saudara ya. Nah, setelah kita ya beberapa orang mungkin ada yang liburan saudara, dan mungkin sebagian pun masih ada di tempat kampung halamannya saudara ya, karena memang ya kebanyakan saudara-saudara kita pun ya banyak orang-orang yang perantau saudara ya. Jadi bukannya berarti dia meninggalkan ibadah, tapi saya percaya mereka selalu masuk dalam hadirat Tuhan walaupun mereka berada di kampungnya saudara ya. Tetap harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara. Baik saudara, pada siang hari ini kita akan belajar suatu pernyataan yang luar biasa, yaitu pedoman saudara. Pedoman saudara ya. Semua kita yang hidup ya, yang hidup saudara itu harus memiliki yang namanya pedoman. Pedoman itu adalah apa saudara? Adalah suatu pernyataan ya, suatu pernyataan yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan. Artinya kita pada saat ini kita pasti ya memiliki yang namanya cita-cita. Siapa yang tidak memiliki cita-cita di sini saudara? Ya. Boleh katakan saudara yang tidak memiliki cita-cita ya. Kalau seandainya saudara tidak memiliki cita-cita, saudara namanya itu ya antara hidup dan mati saudara ya. Tidak memiliki sesuatu harapan saudara kan. Tadi lagu pun ada berkata apa? Kalau nggak salah tuh aku berkata masihkah ada harapan saudara ya. Artinya saudara, kita sebagai manusia yang hidup saudara harus ada yang namanya cita-cita. Nah, di dalam mencapai cita-cita itu saudara, ada yang namanya satu yang harus kita jalankan, yaitu kita harus memiliki yang namanya pedoman atau aturan untuk mencapai cita-cita ya. Jadi pedoman ini adalah suatu pernyataan yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan. Contoh, cita-cita saudara misalkan ya, saya kemarin habis dari diajak oleh mantu saya dan anak saya saudara ke Bandung saudara, ya kan? Kita berprinsip bahwa kita akan sampai ke kota Bandung, ya kan? Tujuannya Bandung. Nah, sebelum mencapai kota Bandung itu pasti ada yang namanya proses. Kita proses harus bangun pagi, ya kan? Karena memang kita mau berangkat berangkat pagi-pagi. Lalu dari situ siapkan kendaraan, ya kan? Siapkan stamina, saudara. Nah, udah gitu kita jalan. Ternyata di tengah jalan tuh macet, saudara. Ya. Bekasi Cikampek aja itu bisa mencapai 4 jam saudara, ya kan? Itu luar biasa saudara ya, macet saudara. Tetapi di sini adalah proses tindakan yang harus kita ambil, ya kan? Untuk mencapai cita-cita itu, untuk mencapai tujuan kita. Kalau seandainya kita hanya diam saja, saya mau ke Bandung, tapi saudara tidak melakukan apa-apa, nyampe tidak di Bandung itu saudara? Pasti tidak nyampe saudara. Nah oleh sebab itu yang kerja pun demikian, yang kerja ya kan, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan supaya perut kenyang saudara, itu pasti saudara harus melakukan yang namanya proses tindakan, ya kan, mencari makanan saudara. Orang yang bekerja saudara ya, itu pun melakukan proses tindakan ya. Jadi proses yang harus kita jalankan ya, itu adalah pedoman, alur ya. Lalu udah gitu apa saudara? Rutinitas. Karena kita sering melakukan, mungkin kayak misal saya seorang pekerja
pergi pagi, harus pagi jam 5 itu harus berangkat saudara. Harus berangkat. Ya kan? Ibu Mila juga mungkin berangkatnya pagi saudara. Kenapa? Terlambat sedikit saudara, itu di pintu Harapan Indah itu udah semrawut saudara. Itu keluar dari Harapan Indah aja itu bisa mencapai mungkin sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam saudara, kalau seandainya macet. Oleh sebab itu saudara, saya mau nggak mau, saya, mantu saya, anak saya, dan anak saya pula saudara, itu mau nggak mau jam 5 harus berangkat saudara. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan kehidupan yang baik, ya kan? Supaya anak saya, keluarga saya itu mendapatkan kebutuhan yang cukup, pendidikan yang cukup, saudara. Kita mempunyai cita-cita, saudara. Ya. Kita tidak bisa, ya kan? Kalau seandainya kita mau, oh anak saya, ya kan? Ya, anak saya mau sekolah di tempat yang bagus, tapi kita diam saja. Apakah itu bisa terjadi? Ya kan? Itu tidak bisa, saudara. Kita bukannya bangsa Israel dulu, saudara. Memang bangsa Israel, saudara, dia hanya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan menurunkan daging, saudara. Nah saat ini Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Akal, pikiran, pengetahuan Tuhan berikan semuanya dengan sempurna. Nah oleh sebab itu saudara, Tuhan menginginkan apa? Menginginkan kita, ya kan, menggunakan talenta anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, saudara, ya. Jadi artinya karena setiap hari saya mau nggak mau pergi jam 5, ya kan, istri saya mau nggak mau harus bangun jam 4 memasak, saudara, ya kan, menyiapkan makanan. Artinya apa? Karena setiap hari dijalankan demikian, artinya akhirnya apa? Jadi rutinitas. Jadi pedoman itu jadi artinya rutinitas. Saudara mencari Tuhan, berkumpul, ya kan, menjadi saluran berkat setiap minggu itu menjadi rutinitas. Jadi bukannya beban lagi, saudara. Coba saudara tanya, saudara, mungkin Pak Jos, saudara, yang ya waktu tidak bisa ditentukan, ya ada di jalan, saudara. Kalau bagi sebagian orang itu berat, tapi bagian menurut Pak Jos itu tidak berat, saudara, karena udah rutinitas. Saya pun demikian. Mungkin sebagian orang, waduh, berat juga ya hidupnya. Pergi jam 5, pulang sampai rumah itu, ya mantu saya juga bilang nggak pernah lihat matahari, saudara. Lihat matahari ya libur doang, saudara. Ya kan sebagian orang itu bilang. Tetapi bagi yang menjalankan, karena dia mempunyai konsep, ya kan, menginginkan kehidupan yang lebih baik, apalagi dia memiliki anak, saudara, ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, dia mengorbankan semua. Rutinitasnya dia jalankan terus, saudara. Ya. Begitu juga kita, saudara, ya kan, menjalankan rutinitas, ya. Jadi dari sebuah pedoman itu atau aturan, ya. Tadi yang pertama, ya, ada proses yang harus kita jalani. Setelah proses, akhirnya jadi rutinitas. Dan yang ketiga itu cara praktek dengan benar yang telah kita pelajari. Ya. Jadi kita misalkan, ya kan, kita jalan. Ya, saya berangkat jam 5 kerja di kantor, itu apa yang saya pelajari, saya praktekkan di tempat kerja. Begitu juga mantu saya, begitu juga dengan Pak Jos, saudara. Pak Jos ada keahlian untuk apa? Untuk mengendari kendaraan. Dia mengenal, ya kan, seluk-beluk kota Jakarta misalkan. Jadi dia mempraktekkan, ya, mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan, saudara. Ya. Nah, lalu sebuah aturan untuk mengikuti sebuah jalur. Ya, jadi aturan. Ya, Pak Jos pun, saudara, harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas, saudara. Harus memiliki SIM. Pak Jos punya SIM nggak?
Nah, punya ya. Ya kan? Harus mengikuti, punya SIM juga harus mengikuti aturan. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita jalannya selamat, saudara. Ya. Nah, ketika memutuskan, ya, nah, di dalam pedoman ini, saudara, ada dua hal. Ya kan? Tuhan memberikan kebebasan, kita yang memilih. Pedoman itu kita mau mengikuti aturan kita sendiri, ya, ataukah kita mengikuti aturan yang Tuhan telah berikan. Dua-duanya ya ada yang artinya ada keuntungan dan kerugiannya. Saudara, kalau seandainya kita memiliki aturan sendiri, saudara, kita cepat mendapatkan tujuan akhir kita. Ya. Contoh anak sekolah kalau seandainya ujian, saudara, kalau seandainya memiliki aturan sendiri, ya kan, tidak mengikuti aturan di sekolah yang tidak boleh nyontek, saudara melanggar aturan itu, akhirnya nyontek, ya kan? Itu tidak artinya tidak susah, saudara hanya memikirkan bagaimana cara menyonteknya, tetapi akibatnya saudara akhirnya tidak bisa apa-apa, saudara. Tetapi kalau seandainya saudara mengikuti aturan sekolah yang tidak boleh nyontek, saudara ikuti secara disiplin, pada akhirnya saudara akan mendapatkan keuntungan yang baik, saudara, di masa yang akan datang. Ya, jadi begini, saudara. Ya, jadi ketika memutuskan untuk hidup, ya, mengikuti aturan Tuhan, maka ada sesuatu berbeda yang dilakukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mencapai tujuan cita-cita hidup kita harus mengikuti jalurnya Tuhan. Sedikit demi sedikit, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Ini mengikuti aturan pedoman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, ya, apabila engkau mau diberkati, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Berbeda dengan aturan yang kita pakai. Kalau aturan yang kita pakai, saudara, kita melihat keadaan kita melihat potensi kita melihat masa depan kita melihat keahlian kita. Terkadang kalau saya ditanya cita-cita kamu mau apa? Terkadang banyak sekali orang yang tidak bisa menentukan cita-citanya. Artinya pasrah. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kita di depan tuh masa depan kita tuh masa depan yang cemerlang, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Oleh sebab itu anak-anak di sini, saudara, kalau seandainya saudara ditanya cita-cita saudara, cita-cita kamu apa? Sebutkan saja, saudara. Soal bisa atau tidak itu, saudara, ya tentang bagaimana usaha kalian, ya, supaya mendapatkan hasil, saudara. Ya. Jadi itu, saudara, ya, kelemahan manusia adalah terbiasa mengikuti aturan dunia, ya, berdasarkan pengalaman masa lalu. Takut, saudara. Ya. Takut. Ini kebiasaan manusia, ya. Jadi kita pada saat ini kita belajar harus melibatkan Tuhan, ya, untuk perlu tindakan berbalik dari hidup fokus pada dunia menjadi kepada Tuhan. Berbalik di sini berarti ada sesuatu yang ditinggalkan dan mengalihkan fokus ke arah yang lain, saudara, ya. Seperti apa, saudara? Seperti, ya kan, ada inisiatif yang Allah berikan, saudara. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke berapa, ya? Kita bandingkan, kita belajar di sini.
Keluaran 3 ayat 8. Ya, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, ya. Keluaran 3 ayat 8. Ya, bagaimana Allah berinisiatif, saudara. Berinisiatif supaya kita ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, ya. Damai sejahtera, sukacita. Allah memberikan kita yang luar biasa, saudara, ya. Bisa ditampilkan Keluaran 3 ayat 8. Proses, ya. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, Keluaran 3 ayat 8, ya, ini ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, ya. Sebab itu, ya, aku telah turun, ya, di garis bawahi, aku telah turun. Aku ini adalah Allah, saudara. Artinya, saudara, ya kan, bahwa bangsa Israel, pembebasan bangsa Israel ke tanah Mesir itu adalah inisiatif dari Tuhan. Inisiatif dari Tuhan, ya. Tuhan memberikan pedoman juga, saudara, ya. Nah, aku telah turun untuk melepaskan mereka, mereka ini adalah bangsa Israel, dari tangan orang Mesir. Mesir itu menggambarkan apa? Menggambarkan satu kemewahan, ya. Kedua yaitu berhala, penyembahan berhala. Ketiga yaitu perbudakan. Oleh sebab itu pada saat di sini Allah mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari apa? Kemewahan, penyembahan berhala, dan yang terakhir perbudakan. Allah melihat kesengsaraan bangsa Israel waktu diperbudak bangsa Mesir, saudara, ya. Nah, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, menuntun menyertai ke suatu negeri yang baik dan luas. Artinya, saudara, ada inisiatif Allah, ya kan, untuk menuntun bangsa Israel. Ada inisiatif Allah untuk menuntun saudara dan saya untuk mencapai negeri yang luas, yang berlimpah susu dan madunya. Yang penting, saudara, Allah menginginkan kita masuk ke dalam aturannya. Makanya kenapa, ya, orang Kristen, saudara, orang Kristen itu akan diberkati, saudara. Akan diberkati. Ini janji Tuhan. Karena kenapa? Allah yang menuntun, Allah yang menggiring kita, saudara. Kenapa umat pilihan Allah terkadang suka tidak merasakan nikmatnya berkat Allah? Karena dia memiliki aturan sendiri. Makanya kenapa kita haruslah baca Alkitab, firman Tuhan, saudara. Di dalam Amsal itu ada kata-kata hikmat, itu sungguh luar biasa. Alkitab kita itu mengajarkan ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Kalau seandainya kita berbuat baik, ini hasilnya apa, saudara? Ya. Tapi inilah yang Tuhan inginkan di sini, saudara. Sebab itu aku telah turun. Ya kan? Bagaimana baiknya Allah kita, ya. Waktu zaman Tuhan Yesus, saudara, dengan karena begitu besar kasih Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak binasa. Tapi apa yang diperbuat oleh anak-anaknya, saudara? Banyak sekali, saudara, yang menyakitkan hati Tuhan, saudara. Ya, banyak sekali, saudara, ya, yang Allah menuntun ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu janji Allah,
Janji Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya tergeletak. Badai, ya kan? Saat ini sedang terjadi perang Iran, saudara, ya kan? Dampaknya apa, saudara? Dampaknya apa? Kebutuhan naik semua. Saya dengar-dengar minyak bumi pun minyak bahan bakar akan cuma cukup berapa lama, saudara. Ya kan? Tetapi itu kalau seandainya kita berkonsep, saudara, berpikir secara manusia, itu ada rasa takut. Tetapi ingat janji Tuhan. Kita itu dituntun oleh Tuhan, saudara. Ya, dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi saudara di sini ada inisiatif yang Tuhan berikan, ya, ada inisiatif yang Tuhan berikan sehingga apa? Karena Tuhan yang inisiatif Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel untuk melewati padang gurun, sehingga Allah pun berjanji untuk memelihara bangsa Israel. Lihat kita di Ulangan 29, saudara. 29 ayat 5 sampai 6. Ya. Ulangan. Jadi ada pemeliharaan Tuhan ketika berjalan mengikuti Tuhan, saudara. Ya, ada pemeliharaan. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan atau tidak kondusif, saudara, Tuhan tetap pelihara kita, saudara. Ya. Ulangan 29 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Artinya di sini pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Jadi ada pemeliharaan yang Tuhan berikan. Asalkan, ya, ini semua ini, saudara, yang Tuhan akan memberikan semuanya ini kepada saudara dan saya, asalkan kita masuk ke dalam hadirat. Ya. Jadi bukannya hanya ucapan bibir saja, saudara, tetapi tindakan, saudara. Tindakan. Makanya Yesus membawa hukum ke dunia ini cuma 2. Kasihlah kepada Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu. Engkau mengasihi Allahmu, saudara, tetapi tidak mengasihi kepada sesamamu, itu adalah omong kosong, saudara. Ya, jadi artinya saudara harus mengasihi kepada sesamamu dulu, saudara. Yang kelihatan, saudara. Ya, yang kelihatan. Dan pada akhirnya Tuhan akan pelihara, saudara. Ya kan, anak kita, cucu kita akan dipelihara, saudara. 40 tahun lamanya aku memimpin, aku ini ada besar, saudara, memimpin kamu berjalan oleh padang gurun. Saudara bayangkan, berjalan di padang gurun selama 40 hari, saudara. Ya kan? Pakaiannya tidak rusak, ya kan? Dan kasutmu tidak menjadi rusak, saudara, sendal, saudara. Ya, artinya ini, saudara, artinya pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, sungguh luar biasa. Ya, ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Roti tidak kamu makan. Ya. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Padang gurun. Padang gurun itu menggambarkan masalah. Pakaianmu tidak akan rusak karena ada pemeliharaan. Setiap ada masalah, ya kan? Setiap ada masalah kita, saudara, kita langsung berlutut di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyertai kita karena Tuhan berjanji. Tuhan telah membebaskan kita, saudara. Ya, membebaskan kita dari kebinasaan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir, saudara, menuntut memelihara, saudara. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan sepenuhnya bagi kita, saudara. Walaupun kita orang bebal. Kenapa disebut orang bebal?
terkadang kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita lupa saudara, saat ini ada ibadah. Kita lupa saudara, ya kan? Kita harus menjadi berkat bagi orang saudara. Kalau kita mendapatkan berkat yang udah dipegang semua saudara. Kita lupa saudara. Justru kita dapat berkat, kita pun harus menjadi berkat. Makanya kenapa gereja kita pun saudara, gereja kita ya kan mendapat berkat dan akan menjadi saluran berkat juga saudara. Ya. Jadi ini saudara ya, supaya apa? Kita dibawa kepada gurun, dibawa persoalan, permasalahan supaya hati kita tunduk kepada Tuhan saudara. Coba kalau seandainya di Mesir saudara kemewahan, makan selalu ada daging apa semua, lupa sama Tuhan. Ya, maksud saya begitu. Benar saudara. Ya. Saya berbuat demikian saudara, ya kan? Tuhan berikan yang terbaik untuk keluarga saya saudara. Saya mendapatkan mantu yang luar biasa saudara. Ya. Yang selalu memperhatikan. Saudara, terus terang saya bukannya ini, saya akan bongkar saudara. Saya waktu operasi saudara, ya, waktu di operasi yang sibuk itu dia, mantu saya. Dokter lebih sibuk. Yang sibuknya pas sampai dia minta dokter saya saudara. Lihat asuransi saya nggak ngerti saudara. Nggak ngerti, istri saya pun nggak ngerti tentang asuransi apa semua, saudara. Ya, untungnya ya ada ya mantu saya sama anak saya saudara. Ya, yang korek-korek dompet saya saudara. Ternyata saya ada asuransi, saya nggak ngerti saudara. Dulu kan ikut asuransi ya udah ikut aja segitu kan. Untungnya kan ada orang Tuhan memberikan apa? Tuhan mengirimkan orang yang ngerti saudara. Jadi itu saudara, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara pun akan mengalami hal itu saudara. Percaya deh. Karena kenapa? Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi gak usah takut saudara. Anak-anak muda saudara, anak-anak muda, apa cita-cita kalian? Tentukan saudara, walaupun mungkin ya kan, mungkin orang tua saudara nggak sanggup lah atau apa, jangan khawatir saudara. Saudara tentukan. Setelah itu saudara berusaha bantu orang tua. Saudara bantu orang tua, ingat firman Tuhan, hormatilah kedua orang tua, ya kan? Apabila engkau mau panjang umur, hormati orang tua. Umurmu akan panjang dan kau akan diberkati. Karena orang tua adalah wakil dari Allah. Engkau melawan orang tua, arti sama juga engkau melawan Allah. Terutama engkau harus mengasihi ibumu karena engkau terlahir dari darah ibumu, saudara. Ya, itu saudara. Tuhan akan memberkati. Ya. Jadi itu saudara ya. Ketika bangsa Israel tetap taat, setia, mengikuti pedoman Tuhan, maka mereka dalam keadaan aman. Jadi bangsa Israel mengikuti aturan Tuhan, itu dia selalu aman saudara. Di padang gurun pada saat siang saudara, itu ada tiang awan meneduh. Sedangkan malam itu kan gurun itu kan ada angin saudara, dingin saudara, ada namanya tiang api saudara. Nah begitu juga kita saudara, pada saat kita berjalan saudara, pada saat kita melakukan sesuatu harus menghadapi masalah, pencobaan atau apapun juga, itu ada namanya tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Kalau seandainya orang yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan, dia akan merasakan mujizat yang Tuhan berikan.
Saya pun merasakan mujizat, saudara. Setelah saya operasi jantung, saudara, apa saya tidak down, saudara? Istilahnya hidup saya sudah tidak berarti lagi, saudara. Karena kenapa? Ya saya sudah tidak bekerja, saudara. Ya kan? Bahkan teman-teman sekerja saya mau nengok pun saya tidak mau, saudara. Karena kenapa? Lemah, saudara. Tapi disitulah, saudara, Tuhan memberikan kekuatan melalui apa? Melalui teman-teman saya, saudara, ya kan? Hamba-hamba Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Akhirnya saya bangkit lagi, saudara. Dan pada saat bangkit lagi, saudara, ada yang Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Artinya apa? Pemeliharaan. Tidak sampai tergeletak jatuh, saudara. Asalkan saudara taat setia duduk di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Amin. Gereja ini pun demikian, saudara. Tiap bulan kita doa semalam suntuk, saudara. Walaupun hanya beberapa orang, saudara, tetap kita jalankan. Walaupun tak melayang dengan Pak Suhadi dan lainnya, saudara, tetap kita jalankan. Dan saya percaya, saudara, apa yang kita tabur itu kita akan menuai dengan sorak-sorai, saudara. Amin. Saudara bukannya diberkati diri sendiri, bukan. Ya. Saya percaya, saudara, waktu Filia, ya kan, Filia ikut doa semalaman, saudara, itu pun akan memberkati orang tuanya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, satu orang yang benar-benar di hadapan Tuhan itu terbawa seluruh keluarga. Makanya ambillah kesempatan, saudara. Saudara tak mau doa di rumah, mau doa di tempat kerjaan, ya. Doanya jangan seperti orang fasik, ya. Jangan seperti orang Farisi. Ya kan, doa dalam hati saja, ya. Itu, saudara, ya. Jadi ada aturan atau ada pedoman, ada tuntunan yang Tuhan berikan supaya kita hidup diberkati. Kita harus mengikuti aturan itu, saudara, ya. Ketika bangsa Israel tetap taat setia mengikuti aturan Tuhan, maka mereka dalam keadaan aman. Namun sebaliknya, ya kan, waktu perjalanan gurun ada yang bandel, kan? Ada yang bersungut-sungut lah, sehingga apa? Dibinasakan oleh Tuhan. Sehingga pada orang-orang yang orang generasi pertama, saudara, yang memang tegar tengkuk, saudara, itu tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan, termasuk Abraham. Jadi generasi yang kedua atau ketiga baru masuk, saudara. Itu yang dipimpin oleh Yosua, saudara. Ya, itu baru masuk ke perjanjian ke tanah Kanaan. Karena kenapa? Tuhan menginginkan semua yang masuk ke tanah perjanjian ini, saudara, semuanya adalah orang-orang yang memang, ya kan, yang memang mengikuti Tuhan dengan taat dan setia, saudara. Ya. Nah, jadi ada proses yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan itu, ada proses. Nah, kan kepada bangsa Israel ini kenapa, saudara? Di dalam Ulangan 8 ayat 2. Bisa dibuka dalam Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan, ya, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu
Artinya apa saudara? Supaya kita mengingat semua perjalanan kita saudara di padang gurun. Padang gurun itu masalah yang kita hadapi. Saya mengingat saudara pada saat saya dioperasi, bagaimana nyawa saya saudara, hidup mati saya itu ada di tangan dokter. Itu adalah padang gurun. Ya, padang gurun yang Tuhan berikan kepada saya supaya apa? Supaya saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa yang kau miliki pada saat engkau menghadapi pisau operasi, saudara? Harta, benda, jabatan, apa tidak berguna, saudara. Yang berguna apa, saudara? Yaitu berguna tunduk kepada Tuhan. Ya, tanya ke Pak Kiki. Sama dia juga nasibnya sama dengan saya, saudara. Udah basah, saudara. Jangan udah basah. Mau diapain itu ya terserah, saudara. Jadi tubuh ini, saudara, itu kayak ibaratnya kalau saya kayak sampah, saudara. Udah nggak bisa apa-apa, saudara. Mungkin saat ini saudara sehat, ya kan? Saudara mampu, saudara. Oh, saudara masih ada ego. Tapi lihat saudara, pada saat saudara melihat orang yang di ruang ICU, saudara, mau diapain juga, ya. Mau dibaptis, mau. Udah gitu, saudara. Mau melayani Tuhan, mau, saudara. Tadi serba sembuh. Makanya kenapa? Jangan menyalahkan Tuhan apabila mereka tidak diberkati. Ya. Jadi ini saudara ya, selama 40 hari dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setiap masalah, setiap pencobaan atau setiap pergumulan Tuhan izinkan, saudara. Tuhan izinkan, saudara. Ini Tuhan ingin melihat. Ya. Tuhan ingin melihat pada saat engkau menghadapi masalah, apakah masih tetap setia kepada Tuhan. Apakah kita masih mencari nama Tuhan, saudara? Terkadang manusia, ya kan, saat ini kalau seandainya mengalami masalah, ya kan, masalah atau pergumulan atau masalah ekonomi, saudara, mencari yang instan, saudara. Instan, sudah. Terus apa? Pokoknya yang ilegal lah, saudara. Memang enak, saudara. Firman Tuhan mengatakan ada jalan yang lurus, saudara, tapi ujungnya mau itu, saudara, korupsi. Enak, saudara. Saudara mau beli apapun bisa, saudara, tapi ujungnya mau, saudara. Ya, nyontek, saudara. Enak, saudara, tidak belajar, tidak apa, tapi ujungnya saudara tidak bisa apa-apa, saudara tidak bisa bekerja. Ya, jadi itu, saudara ya. Jadi untuk dapat masuk ke tanah perjanjian, ya kan, untuk masuk, untuk diberkati oleh Tuhan, saudara, ya kan, bangsa Israel harus melakukan yang namanya rutinitas. Seperti kita pun, saudara, kita mau diberkati, saudara, jadikanlah, ya kan, pedoman yang Tuhan berikan itu adalah rutinitas kita. Rutinitas kita apa? Tiap minggu kita ibadah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ingat ya, ibadah hari Minggu, saudara wajib untuk datang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukannya mencari Tuhan. Mencari Tuhan di tempat lain pun bisa, saudara. Tetapi saudara datang ke gereja, jadilah saluran berkat. Dan saluran berkat itu menguatkan kepada sesama, ya, menguatkan kepada sesama, saudara. Tiap hari baca firman Tuhan, saudara, itu adalah pedoman.
Dan saudara ikuti semua itu, saya percaya saudara akan diberkati. Masalah memang masalah ada saudara, persoalan memang ada persoalan saudara, tetapi beda saudara, beda. Saudara baca Alkitab ya, tiap hari, pada saat menghadapi masalah itu ada ringan saudara, ada kekuatan nyata yang tidak bisa digambarkan. Ya, itu ada kekuatan. Saya waktu operasi jantung, kesaksian juga saya di operasi jantung, saya di dua rumah sakit, ya kan? Satu Siloam, satu Harapan Kita. Waktu di Siloam, saya tuh tenang, berpikir apa? Oh biaya cover lah, karena saya udah korek nih sama si mantu saya nih, ya kan? Dompet saya apa asuransi ini, wah tenang kan biaya, gitu kan? Tapi di situ pada saat di situ ditolak semua saudara, ditolak semua, ya kan? Artinya di situ tuh saya ada rasa takut saudara, ada rasa takut. Bersilau. Akhirnya ya runding, ya kan? Nah di situ saya langsung dibawa ke Harapan Kita, di operasi Harapan Kita itu ada kekuatan. Saya menarik kesimpulan, saudara. Menarik kesimpulan. Pada saat di Siloam, saya akan tenang karena ada asuransi. Ya kan? Artinya saya mengandalkan kekuatan pikiran saya. Oh saya ada asuransi, terus asuransi nggak bisa. Langsung ada rasa takut. Dan pada akhirnya saya berpikir nggak bisa saudara, saya ya udah, saya berserah kepada Tuhan secara hati. Saya serah kepada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk pindah ke Harapan Kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Jadi kesimpulannya pada saat kita tunduk saudara, ya kan, tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan membukakan jalan saudara. Walaupun ya prosesnya panjang saudara, tapi Tuhan pelihara. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan saudara pada saat saya operasi saudara, yang tidak masuk akal. Ya, kantor saya lah mau memberikan istilahnya pinjaman dulu saudara. Bukan saya yang minta, tapi kantor yang nawar. Artinya apa? Ada pemeliharaan. Ada pemeliharaan. Yang penting kita ikuti pedoman Tuhan, ikuti aturan Tuhan. Capek saudara. Susah saudara. Saudara ya. Jadi itu saudara ya. Jadi untuk dapat masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus melakukan rutinitas. Ulangan 30 ayat 15 saudara. Ya, kita baca firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah, ya kan? Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini firman Tuhan saudara. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya pedoman Tuhan, aturan Tuhan. Apabila kau mau hidup saudara, ya kan, tadi ya firman Tuhan yang ke-15 saudara, kehidupan dan keberuntungan saudara ya, itu harus mengikuti jalan aturan yang Tuhan berikan saudara. Ya, ayat 16-nya. Ya, ayat 16-nya. Kamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintahnya.
ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah. Jadi mau nggak mau saudara, ya kan? Mau nggak mau saudara kalau seandainya mau diberkati, saudara ya ingat menuruti jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Mau nggak mau saudara pegang ini. Supaya apa? Supaya engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kemana engkau melangkah, kalau seandainya engkau mengikuti aturan Tuhan, engkau akan diberkati. Amin. Karena tanah ini, saudara, adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi ini saudara, aturan yang Tuhan berikan apa supaya pedoman Tuhan untuk apa melaksanakan rencananya yang terbaik untuk kita saudara ya. Dan hal yang kemudian ya diteruskan bagi generasi selanjutnya itu anak keturunan mereka. Tadi yang saya bilang, saudara diberkati itu akan memberkati kepada anak keluarga saudara, seluruhnya saudara ya. Kita lihat saudara selanjutnya di dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, di sini ada dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Artinya kita diberkati, kita percaya anak kita diberkati, cucu kita diberkati. Makanya kenapa ada sekolah minggu, saudara? Supaya anak kita pun diberkati. Yang penting kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara ya. Tapi apa yang terjadi saat ini, saudara? Ya, saat ini yang terjadi di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ini yang terjadi, saudara. Pada saat ini, saudara, ya. Tadi ya 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah, saudara, dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk. Ya, dia melihat, saudara, mana yang anak-anak Tuhan yang tidak mengikuti aturan yang Tuhan berikan, dia akan menelannya, saudara. Suara singa itu sungguh luar biasa, merinding, saudara. Saya kemarin ke tempat itu pegang ekornya, saudara, langsung bung, ya saudara, saya langsung itu suaranya, saudara. Artinya, saudara, ini iblis itu melihat, saudara, melihat siapa yang tidak mengikuti aturan Tuhan, saudara, dia seret. Dia seret. Seretnya apa? Seretnya dengan tadi yang Mesir, kemewahan, penyembahan berhala, perbudakan. Pertama kemewahan, ya kan? Si iblis menarik kita, kalau seandainya di luar jalur Tuhan, menarik kita, dia beri keenakan, ya kan? Kemewahan, korupsi lah, ya kan? Harta yang banyak. Nah, setelah itu apa, saudara? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukannya berarti menyembah patung, bukan itu, saudara. Tapi penyembahan berhala itu meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan yang mungkin karena hobi, mungkin karena banyak uang jalan-jalan, saudara. Penyembahan berhala. Dan yang ketiga, yang terakhir, iblis akan memperbudak engkau. Ketergantungan. Ya. Jadi itu
menggambarkan Mesir kepada Mesir ini ya, tapi ini istilah ininya. Di Mesir itu kemewahan, ya kan? Iblis menarik engkau dengan kemewahan. Lalu penyembahan berhala, iblis menyeret engkau akan menjauhkan engkau dengan Tuhan. Dan yang ketiga, iblis akan memperbudak engkau, saudara. Dan yang terakhir, engkau akan binasa. Ya, jadi ini saudara ya. Ya, resiko tidak mengikuti aturan Tuhan. Ya, resiko tidak mengikuti aturan Tuhan, terhilang dari di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel, ya kan? Ada umat yang terhilang. Ya, ada umat yang terhilang dan jatuh dalam dosa kedagingan. Dosa kedagingan tidak menjadi berkat buat orang lain, dan yang terakhir adalah kematian kekal dan kebinasaan. Itu ayat apa? Resiko tidak mengikuti jalurnya Tuhan. Jadi kerinduan Allah adalah menyelamatkan kita. Namun berapa banyak yang kemudian terhilang karena keadaan kecewa dengan diri sendiri atau gereja. Ya, ada juga saudara yang kecewa dengan gereja. Ya, oknum yang berbuat, ya kan, tetapi dia kecewanya dengan gereja, saudara. Ya, jangan sampai demikian. Semua gereja sama, saudara. Ya, dan semua gereja sama. Kita gereja semua visinya sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa oknum ya saudara, jangan terbawa-bawa dengan iman saudara, ya. Jadi bagian kita yang sudah menerima aturan dari atau pedoman Tuhan adalah hidup benar, berbuah menjadi saksi Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Setelah mengikuti aturan pedoman Tuhan, jadilah kita menjadi anak yang berbuah, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan menjadi saksi Kristus. Amin. Itu saja firman Tuhan tentang pedoman Tuhan untuk menggenapi rencananya. Yuk kita saya undang di musik. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Percaya aturan yang Kau berikan, pedoman yang Kau berikan membuat kami damai sejahtera, kami diberkati ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan Kau yang akan memberikan kekuatan damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saudara, siapa yang terberkati akan firman Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Kita memberi kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam persembahan kita saudara. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Untuk hamba Tuhan, saya persilakan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat firman-Mu Tuhan yang telah kami terima Bapa melalui hamba-Mu Tuhan, Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa seluruh hidupnya Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi tumbuh Tuhan Yesus dari kehidupan kami Tuhan, dan menjadi buah yang manis ya Bapa untuk kehidupan kami Yesus. Serta kami akan memberikan yang terbaik daripada kami Tuhan. Biarlah Kau Allah Bapa yang berkati persembahan kami Tuhan Yesus untuk menjadi hal terbaik ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik Bapa. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya, pujian. Haleluya, ku
atas pelayanan telah diberikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Yohan Sofian. Kiranya terus Tuhan berkati dalam pelayanan, aktivitas kesehatan serta keluarga. Baiklah saudara, pengumuman untuk saudara yang rindu melayani. Oh ya, untuk ibadah raya kita akan bertemu kembali di minggu depan di pukul 10 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu dilanjutkan kembali dengan ibadah doa fajar. Ibadah doa fajar yang diadakan pada hari Sabtu ini pukul 5 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu kita akan bertemu kembali dengan ibu-ibu WBI sekalian pukul 3 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Terus seluruh ibu-ibu bisa kita berkumpul kembali di ibadah WBI kita. Lalu ibadah youth akan diadakan minggu depan hari Sabtu pukul 5 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Dan hari ini pukul 4 sore kita akan ada aktivitas yaitu youth sport jam 4. Kita akan kumpul jam 4 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel dan setengah 5 kita akan berangkat ke Apotek Jaya. Lalu saudara, untuk ibadah doa semalam suntuk akan diadakan setiap Jumat minggu pertama di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 malam untuk 10 malam sampai dengan jam 12 malam untuk sesi pertama, dan pukul 2 pagi sampai dengan pukul 5 pagi untuk sesi kedua. Bagi saudara yang rindu melayani, boleh untuk menghubungi Ibu Mary dan juga saudari Verlin. Lalu untuk cek kesehatan kita akan adakan di bulan Mei, minggu di bulan Juni. Di bulan Mei minggu kedua ya saudara, bagi saudara sekalian untuk cek kesehatan. Yang kemarin hasilnya buruk bisa kita baiki lagi di bulan, kemarin bagus semua ya, puji Tuhan, kemarin bagus semua saudara hasilnya. Jadi untuk bulan Mei juga hasilnya akan bagus semua, amin. Oke, itu saja saudara pengumuman kita. Kita mau tutup dalam doa sebelum kita mengangkat satu penyembahan Kau Allah yang besar. Dan tumbuh menjadi buah yang manis Bapa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, kemuliaan-Mu Bapa ada bersama-sama Tuhan.
gereja ini Tuhan Yesus. Segala Bapa aktivitasnya Tuhan Yesus, segala ibadah yang ada di gereja ini Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Biarlah seluruh ibadah yang ada di gereja ini Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari ibadah raya, ibadah WBI, ibadah youth, ibadah sekolah minggu Bapa, kami percaya Kau yang topang tangan Bapa setiap ibadah yang ada Tuhan, sehingga banyak yang merasa dimenangkan Bapa melalui ibadah-ibadah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami, negara Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Bapa melalui pemerintahan yang Kau berkati Tuhan, dari yang tertinggi Bapa sampai terendah sekalipun Tuhan Yesus Kau berkati Bapa. Pakailah mereka Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah segala pemerintah kami lakukan Bapa, biarlah semua tertuju kepadamu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau akan menjamah Indonesia Tuhan, Engkau akan berkati Indonesia Bapa, Engkau akan pulihkan kembali Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, kami juga sebentar Bapa akan makan dan minum sehidangnya Bapa di bawah Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan makanan minuman yang disediakan Bapa menjadi berkat ya Bapa untuk kami. Kau juga berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkannya Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu, berkat-Mu Bapa melingkupi mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami juga pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau Allah Bapa yang sertai kami sampai dengan selamat Bapa di rumah kami Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Sebentar Tuhan kami akan pulang Bapa dan kami untuk menerima berkat daripada-Mu Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan hati pikiran kita, tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberkati kita, baik di dalam kegiatan kita. Tuhan akan memberikan damai sukacita bersama keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus